Seringkali kita melihat sebuah bentuk pertunjukan tarian, baik itu yang dibawakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Di dalam gedung, di luar gedung, bahkan sampai di lapangan. Semuanya mempunyai ciri dan latar belakang berbeda. Beragam jenis tarian yang ada di Indonesia pun menjadi sebuah seni pertunjukan dan sangat menarik untuk dilihat. Karena setiap tarian mempunyai nilai estetika, juga mempunyai pesan untuk disampaikan kepada masyarakat. Apalagi setiap gerakan juga memunculkan makna-makna simbolik dan mempunyai arti tersendiri. Keindahan gerakan tarian sangat didukung dari para penari yang membawakan. Selain faktor lain yang mendukung, seperti musik, kostum, make up, dan lain sebagainya. Nah, pada Art and Play kali ini kita akan melihat sebuah kelompok anak-anak yang sedang berlatih tari. Dan kebanyakan tari-tarian yang dilatih adalah tari-tarian tradisional. Teman-teman, sekarang waktunya nari loh. Sedang apa ya mereka? Tampaknya mereka sedang asyik sekali. Beberapa anak terlihat sedang bermain, tetapi ada juga loh yang sedang pemanasan. Mereka terlihat sangat gembira sekali. Wah, rasanya asik sekali ya kalau kita bisa bermain bersama mereka. Apa ya itu? Kok ada benda-benda yang bergeletakan? Cemeti, bakul, dan lain-lain. Apa benda-benda ini juga digunakan untuk latihan tari ya? Banyak juga yang ikut latihan kali ini. Mereka semua tinggal di tempat yang berbeda. Rata-rata mereka masih duduk di kelas 3 sampai kelas 6 sekolah dasar. Sekolah mereka pun berbeda-beda. Wah, enak ya. Ternyata selain nantinya bisa menguasai berbagai jenis tarian, mereka juga dapat menambah teman. Biasanya mereka berlatih setelah melakukan aktivitas di sekolahnya, yaitu pada sore hari. Latihan ini juga dilakukan pada hari-hari yang telah dijadwalkan, sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka yang lain. Pemanasan telah selesai, sekarang waktunya mereka memulai latihannya. Satu persatu berbaris rapi, dengan jarak yang telah ditentukan, sehingga masing-masing mempunyai ruang. Dan ternyata mereka membawa cemeti yang tadi kita lihat. Akan berlatih tarian apa ya? Kenapa mereka membawa cemeti? Nah, kita akan mengetahui jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Art and Play.
Setelah semuanya siap, mereka mulai berlatih. Kali ini yang diajarkan adalah tari cemeti. Itulah mengapa mereka semua membawa cemeti. Tari cemeti ini berasal dari daerah Surakarta. Yang pertama dilakukan adalah melatih dasar-dasar gerakan. Kemudian gerakan-gerakan ini dirangkai menjadi satu sehingga membentuk sebuah tarian yang indah. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk, latihan-latihan dasarnya seperti apa. Susah nggak ya? Setiap latihan mereka dibimbing oleh seorang pengajar. Para pengajar ini sudah sangat profesional di bidangnya dan menguasai banyak tarian serta sudah lama menggeluti seni tari. Rasanya senang sekali ya bisa dibimbing oleh para seniman. Latihan dasar telah selesai. Sekarang kita akan melihat bentuk tariannya. Suara musik mulai terdengar dengan aba-aba dari pengajar. Mereka mulai menari mengikuti iringan musik. Lihat saja, mereka sudah mulai kompak melakukan tarian cemeti. Tari cemeti sangat menarik. Mereka melakukan gerakan dengan gembira. Gerakan-gerakan cemeti yang dibawa sudah mulai terlihat bagus. Ternyata tidak hanya mereka saja yang latihan. Lihat saja, adik kecil pun ikut-ikutan latihan. Tunggu ya adik, nanti kalau sudah besar kita latihan sama-sama ya. Akhirnya selesai juga latihan tari cemeti. Tapi kok mereka tidak istirahat ya, melainkan masing-masing mengambil senik-senik yang sudah disiapkan. Mau apa lagi ya mereka? Untuk apa ya senik-senik tersebut? Ternyata mereka sedang berlatih tari senik manis. Makanya setiap anak membawa senik atau tempat nasi terbuat dari anyaman bambu. Tari senik manis berasal dari daerah Tulungagung. Sepertinya tarian ini sangat menarik. Gerakan-gerakannya mirip seorang ibu yang sedang membuat nasi kemudian diletakkan ke dalam bakul. Sekarang kita lihat dulu ya tari senik manis ini. Tari cemeti sudah, tari senik manis sudah. Masih ada nggak ya tarian yang lainnya? Sehabis meletakkan senik-senik, mereka kembali berbaris. Wah, mereka masih lanjut latihan lagi. Kali ini yang dilatih adalah tari prak-prak. Tari prak-prak menggambarkan anak-anak sedang bermain dan menimbulkan efek bunyi. Masih ada satu tarian lagi yang akan mereka latih kali ini, yaitu tari payung. Tari ini menggambarkan anak-anak sedang bermain payung. Tapi kok nggak ada payungnya ya? Mungkin karena sedang melatih gerakan-gerakannya saja. Banyak juga jenis tari yang mereka pelajari. Tapi seneng nggak ya setelah melakukan latihan? Kita tanyakan saja yuk kepada mereka. Kelas 2 sudah ya, tari payung, tari prak-prak, tari ya, seneng, banyak temennya. Iya, pernah tari prak-prak sejak 3B 2 prak-prak, es lilin, terus
tari payung, banyak pokoknya. Senang. Hah? Iya, pernah. Tari payung, ada susahnya, ada gampangnya. Iya, senang tariannya. Hari Senin aja. Enggak. Iya. Setelah ini masih ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana loh, tetap di Art and Play. Sekarang kita telah mengenal beberapa jenis tarian. Ada tari cemeti, tari bakul, tari payung, dan juga tari prak-prak. Semuanya merupakan tari tradisional dan berasal dari daerah yang berbeda. Masih banyak jenis tari lain yang bisa dipelajari, sehingga kesenian yang kita miliki tidak akan hilang. Apalagi kalau kita mempelajarinya dimulai sejak usia dini. Wah, pastinya asyik. Selain menambah keahlian, juga menambah wawasan kita tentang berbagai jenis tari. Selama latihan menari, banyak juga loh yang menonton. Ya, mereka ditonton oleh orang tua masing-masing. Kenapa para orang tua ini mengikut sertakan anak-anaknya untuk latihan tari ya? Apakah para orang tua ini juga bisa menari ya? Sekarang langsung kita tanya saja yuk. Ya, karena saya itu kepingin anak saya itu biar nggak stres gitu sekolahnya. Karena saya kepingin anak saya itu bisa nari gitu, kalau ada acara apa-apa biar bisa nari gitu. Saya senang, terus anaknya baik-baik aja, kalau di rumah ya sering saya latih gitu. Karena kalau ada acara, misalkan saya kan juga perias, kalau ada acara perias matian manggil nari biar nggak orang lain, biar anak saya sendiri. Sudah berapa? Udah 2 tahun, berarti udah 16 kalau nggak salah. 16 tarian. Enggak. Karena anaknya sudah minat, kepingin nari. Jadi kalau waktu nari ya berangkat nari gitu. Enggak. Soalnya anak saya mulai sejak dulu waktu masih TK itu saya sarankan kamu harus bisa nari karena saya anak perempuan satu-satunya gitu. Kalau saya kan juga kepingin seperti teman-temannya gitu, saudara bisa nari gitu. Iya, ada di rumah bahasa Inggris, iya sama matematika. Baru ini masuk 2 semester. Mungkin ya dari anaknya sendiri dia mau, ibu saya mau les, oh ya sudah enggak apa-apa gitu, saya langsung ke sini. Kalau saya dasarnya aja dulu, dia berani, karena dia agak malu, berani tampil di depan banyak orang, terus selain itu ngisi waktu kosong, jadi selain dia terlalu sudah mungkin banyak di sekolah, cari hiburan lah, paling tidak dia bisa selingan, ya cuma itu aja. Kalau waktunya nari cepet-cepet itu satu, terus yang kedua dia punya itu sudah agak berani karena di sini kalau tiap akhir semester manggung, jadi dia mungkin karena ya aku mau manggung, jadi dia seneng, berani itu sudah. Yang penting dia berani gitu aja sudah di depan banyak orang. Iya ya di sini pernah kalau akhir-akhir semester kan mesti pentas. Saya rasa enggak. Buktinya anak-anak itu juga seneng itu, berarti dia kalau anak seneng kan dia suka, oh berarti bagus, dia menurut dia bagus gitu aja, saya sudah anak seneng, saya sudah berarti seneng gitu aja.
Gerakan-gerakan tari bisa dikuasai oleh siapapun jika memiliki keinginan untuk belajar dan berlatih. Untuk mempermudah, biasanya kita mempelajari sebuah tarian dengan bimbingan seorang pengajar. Seperti pada latihan kali ini, dibimbing oleh seorang pengajar yang sudah seniman. Tapi susah nggak ya melatih anak-anak? Berapa lama proses berlatihnya? Waktunya kita untuk bertanya kepada salah seorang pengajarnya. Yang pertama, tari cemeti, kemudian disusul tari senik manis, prak-prak, dan yang terakhir tari payung. Ada yang tradisional, ada juga yang kreasi baru. Contohnya kalau yang tradisional tari cemeti. Tari cemeti, tari yang bergaya Surakarta. Itu menggambarkan anak-anak gembala yang mengembalakan misalnya kambing, domba ya sama saja, sapi, pokoknya penggembala, menggambarkan anak penggembala. Karena ini tari tradisional dari Surakarta, ya yang nomor satu itu mereka harus belajar sikap tubuh. Nah, itu diperlukan sikap yang benar bagaimana. Misalnya seperti mendak, itu mereka kadang-kadang sulit. Itu harus dilatih terus-menerus. Kalau latihan sekarang latihan, besok tidak latihan, nah itu yang sulit itu. Harus terus-menerus. Semuanya itu tergantung dari bakat masing-masing anak. Kalau mereka tekun saja itu sudah modal untuk bisa menari. Bakat tanpa minat itu ya setengah-setengah hasilnya. Saya kira kalau tari tradisional itu dasar-dasarnya ya untuk mempelajari teknik tari, ya gerak-gerak. Misalnya kalau Surakarta Rantoyo, itu dasar-dasar semua tarian Surakarta itu terdapat pada tari Rantoyo. Rantoyo bisa Rantoyo Putri atau Rantoyo Putra, sedangkan Putra dibagi dua, Putra Alus dan Putra Gagah. Kebetulan ya semuanya putri semua. Manfaatnya besar sekali. Bisa juga dipakai untuk terapi. Misalnya anak itu pendiam, itu bisa mengubah sikap anak menjadi bersemangat. Mungkin juga menyeimbangkan pelajaran sekolah, misalnya pelajaran eksak diimbangi dengan kesenian, utamanya seni tari, karena seni tari itu unsur utama adalah gerak. Jadi kalau tubuh digerakkan bisa menyehatkan juga. Jadi anak yang pendiam bisa jadi periang. Berlatih tari kali ini telah selesai. Semua anak merasa senang setelah latihan. Satu persatu dirapikan, sehingga properti yang ada bisa digunakan kembali. Selesai berdoa, masing-masing anak berbaris satu persatu untuk kemudian bersalaman kepada pengajar, untuk kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi tunggu dulu, kita berkumpul dulu ya. Wah, ramai sekali ya, tapi sepertinya kurang kompak. Kita ulangi sekali lagi yuk. Nah,
Sekarang waktunya pulang. Lihat saja, walau sekitar 2 jam mereka latihan, tapi tidak terlihat lelah. Masing-masing ditemani orang tuanya keluar ruang latihan, dan menandakan berakhir pula episode Art and Play kali ini. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30, tentunya hanya di Dama TV.